Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Agustin dari kelas TINFC02 dengan NIM 202508-159. Saya berasal dari Universitas Kuningan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proyek pada mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data. Judul yang saya ambil adalah Database PMT atau Pemberian Makanan Tambahan di Desa Gandasoli, Kuningan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih PMT itu? Jadi, PMT ini merupakan sebuah kegiatan pemberian makanan kepada sasaran tertentu, seperti balita, ibu hamil, maupun lansia. Nah, program ini bukan hanya memberi makanan, tetapi merupakan langkah untuk mencegah stunting. Di Desa Gandasoli, program PMT ini baru berjalan hanya untuk balita dan ibu hamil. Jadi, untuk lansia itu belum berjalan. Nah, tujuan PMT sendiri yaitu yang pertama ada untuk perbaikan gizi, yaitu memastikan balita memiliki berat badan dan tinggi badan yang ideal sesuai dengan usianya. Yang kedua, ada pemulihan, yaitu membantu pemulihan kesehatan bagi ibu hamil yang memiliki kurang energi kronis atau KEK agar janinnya itu sehat. Yang ketiga, mencegah gangguan pertumbuhan agar bisa diketahui lebih awal sebelum menjadi masalah yang serius, karena di PMT ini terdapat monitoring secara rutin dari pihak puskesmas. Selanjutnya, untuk pendataan penerima PMT di Desa Gandasoli ini, yang pertama ada ibu hamil dengan total 21 orang dan keterangan 2 bulan 1 orang, 3 bulan 3 orang, 4 bulan 11 orang, 5 bulan 1 orang, 6 bulan 3 orang, 7 bulan 1 orang, dan 8 bulan 1 orang. Selanjutnya ada baduta atau bayi di bawah 2 tahun. Totalnya 79 anak dengan keterangan baduta perempuan 43 anak dan baduta laki-laki 36 anak. Lalu ada kader yang berjumlah 7 orang. Nah, 7 orang kader ini tugasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masak, yang kedua ada belanja, yang ketiga itu mengantar ke rumah ibu hamil. Nah, 2 orang ini bertugas untuk memasak, 2 orangnya lagi untuk belanja, dan 3 orangnya ini untuk mengantar ke rumah ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil itu nanti diantarkan, sedangkan untuk bayi nanti ibunya yang mengambil ke posyandu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke inti perancangan basis data. Proses pertama yang dilakukan adalah normalisasi. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu data yang sudah diberikan oleh kader. Jadi data yang diberikan oleh kader ini, data ibu hamil dan data baduta ini digabung menjadi satu file, tetapi beda sheet. Data ibu hamil itu terdapat di sheet pertama dan data baduta itu di sheet kedua. Nah, jika dibiarkan, ini akan terjadi penumpukan data atau redundansi. Nah, untuk UNF saya menggabungkan tabel ibu hamil dan tabel baduta menjadi satu tabel. Selain itu, saya juga menambahkan tabel kader. Nah, karena UNF ini masih memiliki kelemahan, yaitu tabelnya masih berantakan, biodatanya masih tercampur, jadi masih banyak tabel yang kosong. Maka dari itu, saya akan membuat satu NF. Oke, untuk satu NF, yang pertama, aturan satu NF adalah tidak boleh ada atribut yang bernilai ganda, dan setiap baris data harus bersifat tunggal. Maka dari itu, saya menentukan ID penduduk sebagai primary key. Oke, selanjutnya 2NF. Aturan di 2NF adalah semua atribut yang bukan kunci harus bergantung pada primary key. Maka dari itu saya memecah tabel menjadi beberapa tabel yang lebih spesifik, seperti tabel penduduk yang berisi untuk mencatat identitas warga. Selanjutnya ada tabel ibu hamil, tabel khusus ibu hamil, lalu ada tabel baduta, yaitu tabel khusus baduta, lalu ada tabel kader. Nah, tabel khusus kader ini saya sudah persiapkan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada tabel menu yang berisi menu selama 7 hari, karena menunya selalu berganti setiap harinya selama 7 hari. Nah, terakhir ya teman-teman, yaitu 3NF. Saya menghilangkan ketergantungan untuk membentuk tabel transaksi PMT. Di tabel transaksi inilah seluruh entitas saling terhubung menggunakan relasi Horizon Key, seperti ID penduduk, ID menu, dan ID kadar untuk merekam kehadiran dan distribusi makanan setiap harinya. Selanjutnya masuk ke diagram konteks. Sistem ini berada di tengah sebagai pusat pengolahan data yang berinteraksi langsung dengan 3 entitas, yaitu puskesmas, kader, dan kepala desa. Kita bahas puskesmas terlebih dahulu. Input ke sistem yaitu puskesmas memberikan data ibu hamil dan data anak baduta dalam sistem. Selanjutnya, output dari sistemnya yaitu sistem akan mengirimkan laporan gizi kembali ke puskesmas. Lalu, eh, untuk kader, input ke sistemnya yaitu kader memasukkan 3 data setiap harinya. Yang pertama ada jadwal menu PMT, yang kedua ada verifikasi pemberian yang berupa data checklist absensi harian untuk memastikan makanan benar-benar diterima. Yang ketiga ada data hasil pemantauan. Nah, seperti hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lain-lain. Selanjutnya, output dari sistemnya yaitu sistem memberikan informasi status gizi kepada kader, sehingga kader tahu secara real time apakah anak tersebut termasuk ke kategori sehat atau kurang gizi atau stunting. Selanjutnya, kita masuk ke kepala desa. Nah, sistem mengeluarkan laporan realisasi kepada kepala desa. Laporan ini sangat penting bagi pemerintahan desa sebagai bukti transparansi, karena kepala desa ini tidak menginputkan, jadi kepala desa ini hanya menerima. Untuk DFG level 0 ini, sistem database PMT kita dibagi menjadi 4 proses utama. Pertama, di proses 1.0, pendataan sasaran PMT, puskesmas memasukkan data penerima PMT yang kemudian diolah untuk disimpan ke dalam data store D1 penduduk dan D2 kader. Kedua, pada proses 2.0, penjadwalan tugas dan menu, kader menginput data yang nantinya akan diolah dan disimpan ke dalam data store D3 menu. Ketiga, masuk ke proses 3.0, yaitu proses distribusi, checklist yang jadi inti lapangannya. Di sini, kader memasukkan data verifikasi pemberian. Proses ini otomatis membaca acuan dari data store D1 penduduk dan D3 menu, lalu mencatat hasilnya ke data store D4, transaksi PMT serta D5 kondisi medis. Terakhir, di proses 4.0 pembuatan laporan, sistem bakal membaca data rekapan dari data store dari 5 kondisi medis untuk menghasilkan laporan otomatis, yaitu laporan gizi yang akan dikirim ke puskesmas dan laporan realisasi untuk dikirim ke kepala desa.
detail dari proses 2.0 yaitu penjadwalan tugas dan menu. Di DFD level 1 ini, prosesnya dibagi menjadi 3 subproses. Alurnya dimulai dari proses 2.0 input data jadwal, di mana kader menginput data jadwal menu PMT untuk diolah ke dalam data store D3 menu. Selanjutnya pada proses 2.2 penyusunan menu harian, sistem akan menarik data dari data store D3 menu tersebut untuk mengolah susunan menu yang akan disajikan. Terakhir pada proses 2.3 yaitu pengolahan jadwal harian, proses ini akan menghubungkan data dengan data store D1 penduduk untuk menghasilkan output berupa info tugas dan menu yang diberikan kembali kepada kader. Oke, selanjutnya proses 3.0 yaitu proses distribusi checklist. Di DFD level 1 ini, prosesnya dibagi menjadi 3 subproses utama. Alurnya dimulai dari proses 3.1 yaitu verifikasi persiapan, di mana proses ini menerima input dari data penduduk, dari data store D1 yaitu penduduk, untuk memverifikasi sasaran. Selanjutnya pada proses 3.2 yaitu input checklist penerimaan, kader memasukkan data verifikasi pemberian dengan membaca acuan dari data menu dan data store D3 menu, lalu data didistribusinya dicatat dan disimpan ke data store D4 transaksi PMT. Terakhir, pada proses 3.3 pencatatan kondisi medis, kader memasukkan data hasil pemantauan fisik sasaran untuk disimpan ke data store D5 kondisi medis yang kemudian sistem otomatis mengeluarkan output berupa informasi status gizi kembali ke kader. Terakhir, kita masuk ke detail dari proses 4.0 yaitu pembuatan laporan. Di DFD level 1 ini, prosesnya dibagi menjadi 3 subproses utama. Alurnya dimulai dari proses 4.1 yaitu rekapitulasi data PMT harian. Pada proses ini, sistem akan menarik data secara otomatis yaitu rekap data PMT dari data store D5 kondisi medis serta data transaksi PMT dari data store D4 transaksi PMT untuk direkapitulasi oleh sistem. Setelah data harian direkap, alur bergerak ke dua proses pelaporan terpisah. Pertama pada proses 4.2 yaitu pelaporan gizi. Data hasil rekapitulasi tadi diolah menjadi dokumen laporan resmi yang menghasilkan output berupa laporan gizi untuk dikirimkan kepada puskesmas. Kedua, pada proses 4.3 yaitu pembuatan laporan realisasi, sistem mengolah data rekap tersebut menjadi output berupa laporan realisasi yang diserahkan kepada kepala desa. Oke teman-teman, jadi di sini proses DFD kita sudah selesai dan dari awal hingga akhir DFD yang saya gunakan itu menggunakan notasi Jordan DeMarco. Oke, selanjutnya yaitu IRD. Nah, pada entitas penduduk terdapat atribut status sasaran, tanggal lahir, NIK, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di sini yang menjadi primary key yaitu atribut NIK. Selanjutnya pada entitas kader yaitu terdapat atribut ID kader, nama kader, nomor telepon, dan tugas tetap. Nah, yang menjadi primary key yaitu yang ID kader. Selanjutnya untuk entitas monitoring, terdapat atribut ID monitoring, NIK, BB, TB, HB, dan tanggal cek kesehatan. Dan yang menjadi primary key yaitu yang ID monitoring. Selanjutnya untuk transaksi PMT, terdapat atribut ID transaksi, NIK, tanggal distribusi, status checklist, dan keterangan. Untuk primary key-nya yaitu yang ID transaksi. Nah, untuk ID transaksi untuk primary key itu digunakan garis bawah untuk menandakan dia sebagai primary key. Nah, notasi yang saya gunakan yaitu notasi Petersen. Nah, teman-teman, kita sudah selesai dan tinggal membahas tentang tabel relasional atau entitas antar tabel. Di sini, saya membuatnya menggunakan software MySQL, nah yang dimana terdapat beberapa entitas seperti entitas monitoring, menu, kader, transaksi PMT, dan penduduk. Di sini sudah saling terhubung ya, teman-teman. Terdapat juga beberapa atribut, seperti pada entitas monitoring terdapat atribut seperti ID monitoring, NIK, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar perut, HB, detak jantung, tanggal periksa, dan seterusnya begitu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.